kerja praktek atau magang ini diselenggarakan dengan bekerjasama dengan sebuah toko supermarket bangunan yang ada di Yogyakarta, yaitu Ki-Home-Mart. Nah, di sana kami mengirimkan satu orang mahasiswa untuk belajar dan bekerja, mempraktekkan ilmu-ilmunya dengan harapan bahwa mahasiswa tersebut bisa mendapatkan pengalaman, pengetahuan, dan mendalami ilmu-ilmu yang telah mereka peroleh di kampus. Kami berharap bahwa hasil dari program kerja praktek ini akan memperkuat dan mempertajam pengetahuan mahasiswa terhadap teori-teori yang telah diperoleh di kampus. Untuk kedepannya, kami akan membuka relasi-relasi baru dengan perusahaan baru atau organisasi-organisasi baru, di mana lebih banyak mahasiswa kami akan mendapatkan tempat kerja praktek yang lebih banyak dan lebih bervariasi, sehingga semakin menambah wawasan bagi para mahasiswa dari prodi manajemen. Oleh karena itu kami berharap adik-adik mahasiswa di prodi manajemen bisa mengambil bagian dalam kegiatan kerja praktek ini. Demikian kami sampaikan. Kami berharap adik-adik mahasiswa ikut terlibat sehingga bisa menambah pengetahuan yang mereka inginkan. Terima kasih. Sangat bersyukur dan berterima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh pihak kampus, di mana adik-adik mahasiswa melakukan KKN di wilayah kami, dan harapan bahwa ke depan penelitian yang mereka lakukan akan sangat bermanfaat untuk menunjang tugas-tugas kuliah. Kami, Fakultas Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Kristen Buta Wacana, berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mendapatkan hibah MBKM yang diberikan kepada kami. Program yang kami lakukan adalah proyek desa. Adapun lokasi pelaksanaan proyek desa ini di Desa Mentirotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara. Dan diikuti oleh 6 mahasiswa, 3 laki-laki dan 3 perempuan, yang kebetulan ada di lokasi tersebut karena mereka masih kuliah online. Aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa kami adalah terutama proyek pertanian, yang rencananya akan mendukung program ekowisata pertanian buah pepaya. Lahan yang digarap pun ada sekitar 1000 meter persegi. Hal ini dilakukan karena sebagian besar proyek yang didapatkan di daerah itu adalah berasal dari luar daerah yang menjadikan harga buah-buahan dan sayur-sayuran menjadi mahal. Selain itu, proyek desa berbasis pertanian juga dirancang untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Selain itu, juga proyek pemasaran yang dilakukan di situ nantinya dilakukan penjualan secara digital maupun konvensional, mengingat masih banyak pertanian yang rencananya akan mendukung program ekowisata pertanian buah pepaya. Lahan yang digarap pun ada sekitar 1000 meter persegi. Hal ini dilakukan karena sebagian besar proyek yang didapatkan di daerah itu adalah berasal dari luar daerah yang menjadikan harga buah-buahan dan sayur-sayuran menjadi mahal. Selain itu, proyek desa berbasis pertanian juga dirancang untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Selain itu, juga proyek pemasaran yang dilakukan di situ nantinya dilakukan penjualan secara digital maupun konvensional, mengingat masih banyak warga di sana yang belum menggunakan handphone yang modern, dikarenakan terutama adalah karena sinyal. Namun, dengan adanya kebun pepaya, di mana pengunjung dapat memetik pepaya sendiri, dan itu akan menjadikan pilot project untuk pengembangan ekowisata pertanian
bagi produk-produk lain karena lahan tidur yang sangat banyak namun masih subur. Besar harapan kami, kehadiran proyek desa MDKM dapat menjadi kegiatan yang positif dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana, terutama di Toraja Utara. Terima kasih. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atas dukungan hibah MBKM untuk Prodi Manajemen Fakultas Bisnis UKDW Yogyakarta. Dengan BKP Kewirausahaan, kami berhasil menggerakkan 4 tim wirausaha mahasiswa yang bergerak di sektor kuliner dan fashion. Dengan berbekal pengalaman menjalankan MBKM pada semester ini, kami akan terus mengevaluasi dan melanjutkan MBKM ini di semester depan, sehingga semakin banyak wirausaha muda dari Fakultas Bisnis UKDW yang akan menciptakan lapangan kerja, mensejahterakan banyak orang, berpihak kepada lingkungan hidup, dan tentunya juga tidak melupakan profitabilitas. Terima kasih. Sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI yang telah memberikan kesempatan kepada kami berupa dana hibah untuk melakukan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kami, Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana, telah melakukan beberapa BKP dan salah satunya adalah program pertukaran pelajar. Program pertukaran pelajar telah diikuti oleh 9 mahasiswa kami yang berkuliah di kampus lain di Indonesia, dan ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi mereka karena mereka bisa mengembangkan wawasan mereka dan memperluas pertemanan mereka dari berbagai suku, budaya, dan agama. Program pertukaran pelajar ini juga menjadi ajang yang baik untuk mereka bisa meningkatkan soft skill dan hard skill, dan juga mereka bisa memilih mata kuliah lainnya untuk meningkatkan bidang ilmu mereka. Kedepannya kami berharap program ini terus berjalan dan makin banyak mahasiswa yang mengikuti program pertukaran pelajar ini. Terima kasih. Gelar karya Merdeka Belajar Kampus Merdeka Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis UKDW. Ya, meskipun gelar karya ini dilaksanakan secara online ya Bapak Ibu ya, karena pada saat ini kita masih berada di suasana pandemi COVID-19, jadi gelar karya ini belum bisa dilaksanakan secara langsung atau tatap muka karena melihat keadaan. Gelar karya ini Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa merupakan kewajiban dari hibah, sekaligus sangat bermanfaat untuk menampilkan apa saja bentuk kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan oleh mahasiswa peserta MBKM Program Studi Manajemen, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Jadi nanti akan ditampilkan karya-karyanya, kemudian kegiatan apa saja yang dilaksanakan oleh mahasiswa peserta MBKM Program Studi Manajemen. Nah, baik Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, namun sebelum kita lebih lanjut melaksanakan acara gelar karya ini, saya akan mengajak Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa untuk berdoa terlebih dahulu supaya acara gelar karya yang kita laksanakan secara online ini dapat berjalan dengan lancar. Mari Bapak, Ibu, langsung saja untuk doa pembukaan akan saya pimpin secara iman Kristiani. Mari kita berdoa bersatu di dalam Tuhan. Selamat pagi Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu karena Tuhan telah menyertai kami di dalam istirahat kami semalam sehingga pagi hari ini kami dapat bertemu meskipun secara virtual untuk melaksanakan acara gelar karya MBKM Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana. Bapak, kiranya Engkau sendiri yang menyertai setiap rangkaian acara yang sudah panitia laksanakan, kiranya semuanya dapat berjalan lancar dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan untuk Bapak Ibu dosen ataupun rekan-rekan mahasiswa yang belum bisa bergabung di ruang Zoom ini. Apakah mereka sedang dalam perjalanan ataupun sedang ada halangan, kiranya Tuhan tetap menyertai mereka sehingga mereka juga bisa bergabung di dalam ruang Zoom ini dan melaksanakan kegiatan MBKM bersama-sama ini sehingga semuanya dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih ya Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.
Baik Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, untuk selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan kesan dan pesan dari masing-masing perwakilan proyek MBKM ini. Jadi ada 4, itu ada kewirausahaan, kemudian proyek desa, kemudian ada pertukaran pelajar, dan magang. Jadi ada 4 kategori. Nah, langsung saja ya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, kita akan bersama-sama mendengarkan kesan dan pesan. Yang pertama saya persilahkan untuk perwakilan dari kewirausahaan. Untuk waktu dan layar saya persilahkan. Mari. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Wisnu Sandiko Adi. Saya perwakilan dari MBKM Kewirausahaan. Nah, sebelum kesan dan pesan, mungkin saya akan menjelaskan sedikit tentang berbagai tim yang ada di kewirausahaan. Untuk di kewirausahaan ini terdiri dari 4 tim. Yang pertama ada Klinik Bandeng. Klinik Bandeng ini berkecimpung di bidang kuliner, khususnya pada olahan ikan bandeng. Nah, ide bisnis ini muncul dari masih kurangnya minat masyarakat terhadap konsumsi ikan. Dan sebagian besar masyarakat memiliki pandangan bahwa ikan bandeng ini adalah salah satu ikan yang memiliki banyak duri atau tulang, sehingga banyak orang yang tak tertarik untuk memakannya. Oleh karena itu, tim Klinik Bandeng ini mencoba membuat satu terobosan untuk memaksimalkan pemanfaatan ikan bandeng. Adapun produk-produknya seperti otak-otak bandeng, reladu bandeng, dan untuk selanjutnya ada kerupuk ikan bandeng. Untuk yang tim kedua ada 5G Table. 5G Table ini berkecimpung di dunia hidroponik. Hidroponik sendiri itu adalah suatu metode budidaya dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah. Tak hanya dalam prosesnya, 5G Table ini tidak menggunakan pestisida karena metode hidroponik ini hanya berfokus pada air sebagai medianya. Ide bisnis 5G Table ini didapat dari banyaknya kebutuhan pangan terhadap makanan sehat, khususnya sayuran sehat. Oleh karena itu, 5G Table hadir untuk memenuhi kebutuhan manusia akan sayuran sehat tersebut. Produk yang dihasilkan seperti selada, pakcoy, bayam merah, dan bayam hijau. Dan kangkung juga. Yang ketiga ada Lamaisan. Lamaisan ini bergerak di bidang fashion. Ide bisnis ini didapat karena adanya ketertarikan dalam seni fashion. Nah, dan juga bertujuan untuk menghadirkan produk clothingan yang dapat memenuhi selera dan kepuasan penikmat fashion. Untuk saat ini ada 2 produk t-shirt, yaitu Satir dan Sius. Yang keempat dan terakhir ada Quickthrift. Ini juga bergerak di bidang fashion juga. Dengan seiring berkembangnya zaman, pakaian sekarang itu sebagai alat untuk mengekspresikan diri seorang. Nah, oleh karena itu, tim 4 ini memilih bisnis thrifting. Thrifting sendiri merupakan barang bekas impor yang diperjualbelikan. Walaupun barang bekas, tapi kualitasnya masih bagus dan harganya cukup terjangkau. Produk yang dijual seperti t-shirt, crew neck, hoodie, ataupun jaket. Mungkin kesan dan pesan saya. Kesan saya ketika mengikuti program MBKM Kewirausahaan ini, saya mendapat banyak pengalaman. Saya bisa langsung mengaplikasikan ilmu yang saya dapatkan di kampus. Saya juga dapat mendapatkan skill seperti bagaimana harus memanage waktu, harus bekerja sama dengan tim dengan baik, dan belajar menyelesaikan masalah dengan diskusi. Saya juga belajar langsung bagaimana susahnya membangun sebuah bisnis. Sampai pada akhirnya kami bisa membangun bisnis kami masing-masing dengan baik. Berkat bantuan juga dari dosen pembimbing dan para asisten pendamping. Untuk pesan saya, mungkin pesan saya adalah dalam ini, Pak, Bu, dalam penyaluran dana MBKM. Untuk kedepannya mungkin semoga kedepannya itu bisa cair sesuai dengan jadwal yang ditentukan, agar tidak menghambat kegiatan wirausaha para tim, seperti pembelian alat dan bahan. Dan supaya para tim ini tidak mengeluarkan dana lagi di luar anggaran yang mereka buat. Dan pesan yang terakhir mungkin kedepannya dalam pemilihan asisten pendamping mungkin bisa disesuaikan dengan bidang yang dipilih oleh para tim wirausaha. Contoh, tim A ini memilih usaha di bidang kuliner. Nah, untuk asisten pendampingnya juga harus berkompetensi di bidang kuliner juga. Terima kasih.
Ya, terima kasih untuk perwakilan dari kewirausahaan ya. Bapak Ibu ini luar biasa karena saya juga sudah pernah mencoba sayurnya ya. Saya mencoba kangkungnya, kemudian sawinya, itu enak sekali. Jadi bagi Bapak Ibu yang sangat suka dengan sayur, ya, bisa langsung menghubungi kelompok kewirausahaan ini karena harganya terjangkau dan rasanya juga enak. Luar biasa sekali. Terima kasih Sip, perwakilan terima dari kasih dipromosikan. iya Bu sekalian. Tapi emang Sip, enak Bu, sip. enak sekali sayurnya. Iya, Ya, seger untuk ya, yang crunchy. crunchy betul karena hidroponik ya Bu. Oke, Oke, silakan. yang selanjutnya ada proyek desa. Proyek desa ini akan ada pemutaran video juga ya sepertinya. Jadi selain nanti ada kesan dan pesan, sepertinya akan ada pemutaran video juga. Baik, tanpa berlama-lama kepada perwakilan proyek desa, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan seluruh teman-teman yang ada dalam Zoom kali ini. Saya perwakilan dari Membangun Desa, saya selaku ketua. Perkenalkan, nama saya Prince Eka Saputri. Kali ini saya akan menyampaikan kesan dan pesan. Namun sebelumnya saya akan menyampaikan sedikit kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan. Jadi dalam kegiatan ini kami ada 6 orang, ada 3 perempuan dan 3 laki-laki. Yang kami melaksanakan kegiatan itu di daerah kami sendiri di Tanah Toraja. Tepatnya itu di Kelurahan Mentirotiku, Kecamatan Rantepao, Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Di kecamatan itu, di Kecamatan Mentirotiku, kami melaksanakan kegiatan itu ada beberapa, namun kami lebih dominan ke kegiatan pertanian, karena di Kelurahan Mentirotiku itu ada kebun yang sebelumnya kebunnya itu cukup luas, dan sebelum adanya pandemi COVID, kebun itu ditanami dengan berbagai macam sayuran. Namun karena adanya pandemi COVID, jadi perkebunan di Kelurahan Mentirotiku itu berhenti dalam jangka yang lumayan lama. Nah, kami datang ke Kelurahan Mentirotiku itu untuk kembali membantu masyarakat di sana untuk kembali melanjutkan perkebunan mereka, seperti menanam sayur-sayuran dan buah-buahan. Dan beberapa minggu kegiatan kami di sana, kami sudah melakukan penanaman sayur seperti sayur kangkung dan sayur sawi. Dan juga kami juga sudah menanam pohon pepaya, yang sebenarnya pohon pepayanya ini akan kami buat dalam kebun wisata. Namun karena adanya beberapa cuaca yang tidak mendukung seperti banjir di tempat kami, hujan yang tiap hari tidak pernah berhenti sehingga menimbulkan kondisi tanah di tempat kami untuk membuat kebun wisata ini agak sulit untuk menanami kebun pepaya dalam jumlah banyak. Jadi kami menanam pepaya ini dalam waktu yang seharusnya itu cepat, namun karena kondisinya hujan terus dan banjir, akhirnya kami menanam pepayanya ini agak lama dan tempatnya juga agak berubah. Jadi kita menanam pepaya itu di salah satu pekarangan rumah salah satu petani yang kami bantu di sana. Yang awalnya itu harusnya ditanam di kebun, namun karena adanya situasi yang tidak kami duga-duga juga, jadi akhirnya kami menanam pepaya ini di tempat pekarangan Pak Pendeta atau petani yang kami bantu ini. Nah, dari hasil sayur dan pepaya yang kami tanam ini, kami juga membantu masyarakat di sana untuk memasarkannya. Jadi kami membantu masyarakat di sana untuk membuat sosial media. Jadi sosial medianya itu ada Instagram dan Facebook. Kenapa kami membuat Instagram dan Facebook? Karena masyarakat di Tanah Toraja itu banyak menggunakan sosial media, tapi kami lebih terfokus kepada Facebook. Karena kenapa? Orang-orang di Toraja itu lebih banyak menggunakan Facebook, apalagi orang tua. Jadi orang tua itu di Toraja itu banyak menggunakan Facebook. Jadi mereka kalau mau membeli itu biasa sisa membuka grup-grup yang ada di Facebook, seperti ada namanya grup Toraja Dagang. Nah, di Toraja Dagang itu ada beberapa macam yang dijual, ada peralatan rumah tangga, makanan-makanan, sayuran. Jadi kami memposting hasil perkebunan kami seperti sayur,
dan buah ke dalam Facebook. Nah, nantinya orang-orang bakalan melihat apa yang kami jual di situ dan nantinya kami bakal mengantarnya. Entah itu ada ongkir atau enggak sesuai dengan jarak rumah dari kebun kami, seperti itu. Nah, untuk kegiatan kami nggak hanya menanam sayur-sayuran juga, tapi kami ada sedikit membantu kelurahan dalam pembuatan pagar. Kenapa kami membantu Kelurahan Mentirotiku dalam pembuatan pagar? Karena dalam bulan 12 ini, Kelurahan Mentirotiku akan melaksanakan kegiatan perlombaan. Perlombaannya itu kegiatannya itu kayak kegiatan kelurahan kebersihan gitu. Jadi kami bantu kelurahan di sana untuk menata kembali kelurahan mereka. Untuk kesan yang ingin saya sampaikan kali ini, mungkin banyak pelajaran yang bisa kami dapatkan dari kegiatan ini, seperti kami kan dari mahasiswa manajemen, tapi saat melakukan kegiatan ini kami mendapat lebih banyak pengalaman tentang pertanian. Jadi untuk masalah menanam, apa yang selama ini kami kurang tahu, akhirnya bisa kami tahu dengan baik bagaimana menanam dengan baik, bagaimana mengelola sayur-sayur dengan baik, bagaimana jika ada sayur-sayuran yang mati, dan bagaimana menanam pohon pepaya dengan baik agar bisa tumbuh, agar bisa cepat dipasarkan ke pasar-pasar. Dan untuk pesannya, sekiranya jika ada teman-teman nantinya yang ingin melaksanakan kegiatan di tempat kami lagi nanti, sekiranya bisa diberikan pendampingan yang lebih terarah lagi, lebih banyak ilmu-ilmu yang dikasihkan kepada mereka lagi, biar mereka bisa melanjutkan kegiatan yang sudah kami laksanakan di kelurahan kami. Apalagi rencana awal kami yang pembuatan kebun wisata itu, sekiranya jika ada teman-teman yang ingin melaksanakan kegiatan itu di tempat kami, mereka bisa melanjutkan itu dan dapat bimbingan yang lebih lagi dari dosen-dosen. Sekian dari saya, dan ada pemutaran video dari teman saya. Mungkin Sarni bisa membantu untuk menampilkannya. Sekian. Perkenalkan, nama saya Putri Putri. Dalam program Kampus Merdeka KKMT Membangun Desa, saya sebagai ketua dalam program ini. Saya sebagai ketua mengkoordinir teman-teman saya dalam menjalankan tugas program. Dalam program Kampus Merdeka KKMT Membangun Desa, kami memiliki program yang sudah kami laksanakan. Namun, program utama yang kami jalankan ialah dalam bentuk pertanian. Dalam bentuk pertanian ini, kami membantu masyarakat di kelurahan yang dalam menanam sayur dan buah-buahan. Dan kemudian kami membantu memasarkannya kepada masyarakat yang ada di pasar dan yang ada di seluruh kelurahan. Saya Bola dalam program Kampus Merdeka KKMT Membangun Desa. Di sini saya menjabat sebagai sekretaris. Saya Bola dalam program Kampus Merdeka KKMT Membangun Desa. Di sini saya menjabat sebagai sekretaris. Anies Malikan dalam program Kampus Merdeka KKMT Membangun Desa. Saya menjabat sebagai bendahara. Halo semuanya, saya Kevin Dupak Pembonan dalam program Kampus Merdeka KKMT Membangun Desa. Di sini saya menjabat sebagai Saya Sansri dalam program Kampus Merdeka KKMT Membangun Desa. Saya sebagai kohor desktop. Halo, perkenalkan nama saya Papua dalam program Kampus Merdeka KKMT Membangun Desa. Di sini saya menjabat sebagai anggota desktop. Terima kasih. Dari setiap transaksi pembelanjaan sayur dan buah kami hari ini, banyak dari masyarakat yang melakukan pembayaran melalui cash. Namun, untuk kedepannya, kami akan menerapkan pembayaran melalui m-banking. Jadi, masyarakat yang datang membeli sayur ataupun buah, kami akan mengarahkan mereka untuk membayarnya melalui m-banking. Kenapa kami menyarankan mereka untuk membayarnya melalui m-banking? Karena seperti yang kita ketahui saat ini, kita masih dalam situasi pandemi. Nah, jika kita membayar cash, pembeli membayar secara uang cash kepada penjual, itu bisa menjadi salah satu
penyebaran COVID-19. Jadi nantinya kami akan memberikan arahan kepada masyarakat untuk membayarnya dengan menggunakan m-banking mereka. Dan kenapa kami tidak memberikan penerapan seperti OVO dan GoPay kepada masyarakat yang ingin membeli ke tempat kami, karena penggunaan OVO dan GoPay di tempat kami belum banyak orang yang menggunakan itu. Orang menggunakan OVO dan GoPay itu kalau mereka bersekolah atau berpindah ke suatu luar kota yang menggunakan aplikasi Gojek dan Grab. Itu adalah video sedikit yang kami tampilkan dari satu kegiatan kami. Ada beberapa video sebenarnya, cuman kami terkendala dalam dokumentasi karena kami tidak memiliki alat yang lengkap dan HP kami juga tidak cukup untuk menampung banyak video, jadi hanya beberapa. Itu dari kami, sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih kepada perwakilan proyek desa, luar biasa sekali ya. Jadi MBKM ini bisa kita lihat bahwa tidak hanya teori di kelas ya, tapi juga langsung praktek di lapangan, kayak gitu ya. Mungkin rekan-rekan mahasiswa jadi bisa membandingkan ya, apakah seru dengan metode MBKM atau hanya belajar di kelas aja nih. Sepertinya menikmati sekali ya dengan adanya MBKM ini ya. Jadi bisa langsung terjun ke lapangan, bisa mengerti hal-hal apa saja yang ada di lapangan dan langsung menghadapi itu. Jadi selain teori juga langsung praktek di lapangan. Terima kasih untuk teman-teman mahasiswa perwakilan dari proyek desa. Untuk yang selanjutnya ada pertukaran pelajar. Yang ketiga adalah pertukaran pelajar. Mungkin bisa langsung perwakilan dari pertukaran pelajar, waktu dan ruang Zoom saya persilahkan. Baik, apakah suara saya masuk, Mbak Valinda? Masuk, sangat jelas. Selamat pagi untuk Bapak Ibu dosen dan teman-teman MBKM yang lainnya. Sebelumnya perkenalkan, saya Theoda Boboy, perwakilan dari pertukaran mahasiswa yang mengikuti di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Baik, sebelum memulainya mungkin saya mau memberi beberapa informasi tentang mahasiswa pertukaran ini. Jadi yang mengikuti mahasiswa pertukaran ini ada 9 orang, di antaranya ada 7 orang dari semester 3 dan 2 orang dari semester 5. Lalu kami di sini mengikuti selama 1 semester ini pembelajaran di UKWMS. Seperti itu. Dan mungkin kesan dan pesan yang saya sampaikan mewakili teman-teman pertukaran, kesannya cukup luar biasa karena kami di sana disambut dengan baik, kami dibantu mendapatkan relasi yang baru, lalu cara belajar yang baru yang mungkin lebih baru yang belum didapat di UKDW, dan juga kami mendapat beberapa kayak relasi-relasi yang bisa membuat kami dalam membantu di kemudian hari seperti itu. Terus mungkin untuk pesannya dari mahasiswa pertukaran, kami mohon kayak misalnya keadaannya sudah membaik, kami mau juga untuk langsung terjun ke kampusnya, jangan hanya online saja karena kayak kurang mendapat euforia gitu, Bu. Untuk Bapak Ibu dosen, kalau hanya melalui online. Walaupun online memang kami udah rasain kayak suasana belajar di kampus UKWMS, tapi kami kayak alangkah lebih baiknya kayak seru sih kalau bisa kami terjun langsung ke kampusnya itu, seperti itu. Dan mungkin dari mahasiswa pertukaran itu saja, sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih atas perwakilan dari pertukaran pelajar. Memang yang lebih menyenangkan tuh bertemu secara langsung ya, Mas ya. Siapa tahu selain mendapatkan teman, juga mendapatkan pasangan, siapa tahu yang masih belum punya pasangan bisa mendapatkan ya dari pertukaran pelajar itu ya. Jadi bisa menambah relasi, seperti itu. Jadi apa daya karena masih dalam masa pandemi, jadi harus sabar dulu ya pertukarannya secara online. Tapi enjoy ya dengan pertukaran secara online ya. Mendapatkan pengalaman baru ya Mas ya? Iya, teman-teman. Enjoy, Bu. Enjoy ya. Baik, terima kasih untuk
perwakilan dari pertukaran pelajar. Untuk yang keempat, yang terakhir itu ada magang. Jadi untuk perwakilan dari magang, waktu dan layar saya persilahkan. Selamat pagi, apakah suara saya kedengaran dengan jelas? Selamat pagi, suaranya sudah terdengar dengan jelas. Baik, selamat pagi Bapak dan Ibu dosen serta teman-teman peserta MBKM yang lain yang saya kasihi dan saya hormati. Perkenalkan, nama saya Surya Setia Nugraha Putra, manajemen angkatan 2018. Di sini saya sebagai perwakilan atau peserta magang dari program magang MBKM di salah satu toko retail bangunan di Yogyakarta, yaitu PT Bangunan Jaya Mandiri atau yang lebih kita kenal dengan Qihomart. Mungkin orang-orang Jogja asli udah tahu atau familiar dengan nama Qihomart karena banyak banner-bannernya di jalanan. Nah, seperti itu. Nah, sebelum saya menjelaskan, memaparkan kesan dan pesan saya ingin memberitahu apa saja tugas-tugas yang saya lakukan selama program magang ini. Keseharian saya di program magang MBKM di Qihomart pertama itu biasa yang sering saya lakukan adalah mengecek laporan kasir yang masuk tiap harinya, kemudian finalizing, kemudian ada menghitung potongan penjualan dan charge bank, kemudian ada juga membuat jurnal umum di akhir bulan biasa dan membuat dan mencetak kontrabon untuk supplier seperti itu. Nah, kesan dan pesan saya untuk program magang MBKM ini adalah pertama, saya dapat mengembangkan kompetensi diri lebih jauh lagi karena dapat terjun langsung ke dunia kerja yang dimana saya dapat merasakan budaya kerja yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua adalah dapat mempermudah dalam beradaptasi di dunia kerja yang sesungguhnya nanti jika sudah lulus dari UKDW dan tidak merasakan culture shock seperti itu. Kemudian mempraktikkan ilmu-ilmu yang telah saya dapatkan selama perkuliahan seperti itu. Dan pesan saya adalah semoga program magang MBKM ini dapat terus diadakan di tahun-tahun berikutnya karena menurut saya ini sangat membantu untuk mengembangkan kompetensi mahasiswa untuk terjun langsung ke dunia kerja yang sesungguhnya. Kemudian yang kedua pesan saya adalah kerjasama dengan perusahaan agar lebih banyak lagi, karena setahu saya untuk dari Fakultas Bisnis saat ini baru 2 kerjasama, yaitu dengan Qihomart dan ada 1 di Sulawesi Utara seperti itu, dan kemudian pendampingan yang lebih intensif lagi dari dosen pembimbing, dan yang terakhir yaitu bagi teman-teman mahasiswa yang akan mengikuti program magang MBKM selanjutnya tetap semangat dan terus berjuang dalam menggapai cita-cita. Sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih untuk Surya, perwakilan dari magang. Ya, Surya magang di mana, Surya? Qihomart, PT Bangunan Jaya Mandiri. Qihomart. Oh, ya, di bagian IKEA-nya Jogja. Oh, di bagian apanya, Surya? Di finance. Oh, di finance-nya. Enjoy ya untuk magangnya. Ya, lumayan enjoy dan capek juga sih. Tapi nggak apa-apa, worth it. Iya, luar biasa sekali ya, jadi bisa magang. Jadi besok ketika teman-teman sudah lulus dari perguruan tinggi ini tidak shock seperti yang tadi disampaikan Surya, sudah dilatih secara mental maupun kemampuan ya Surya ya. Jadi tidak hanya di kelas tapi sudah belajar langsung di perusahaan. Jadi besok ketika lulus sudah siap nih untuk bekerja, apapun yang dituntut oleh perusahaan bisa ya dikerjakan ya. Ya, terima kasih untuk Surya, perwakilan dari magang. Itu kena unmute, Mbak Valen. Mohon maaf tadi ke-mute. Ya, jadi kewirausahaan sudah, proyek desa sudah, pertukaran pelajar sudah, dan magang sudah. Untuk selanjutnya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, kita akan bersama-sama untuk mendengarkan laporan dari Bapak Sisnu Hadi selaku Kaprodi Manajemen Fakultas Bisnis UKDW dan penanggung jawab seluruh kegiatan MBKM Prodi Manajemen. Kepada DRS Sisnu Hadi MBA PhD, waktu dan ruang Zoom saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Valinda atas waktunya. Selamat pagi Bapak Dekan, selamat pagi Bapak Ibu dosen-dosen yang berpartisipasi. Kemudian juga selamat pagi adik-adik mahasiswa baik yang terlibat langsung dalam program ini maupun yang
tidak langsung terlibat, apakah itu sebagai peserta, penyelenggara acara ini, dan sebagai undangan yang hadir di Zoom ini. Jadi saya sebagai penanggung jawab kegiatan MBKM ini ingin menjelaskan secara ringkas tentang kegiatan ini. Jadi pada tanggal 20 November 2020 itu Pak Rektor sudah membuat SK tentang pelaksanaan program MBKM di UKDW. Jadi, nah kemudian masing-masing prodi wajib menyelenggarakan kegiatan itu. Nah kemudian pada April kemarin kami mendapatkan hibah yang namanya kerjasama kurikulum dan implementasi MBKM semester gasal 2021-2022. Oleh karena itu acara yang sekarang kita selenggarakan ini adalah salah satu bagian kegiatan hibah itu. Nah untuk hibah ini kami menyelenggarakan 4 BKP, yaitu yang pertama itu pertukaran pelajar yang sudah kami bina dengan Universitas Widya Mandala Surabaya. Sebelumnya banyak yang kami hubungi untuk bekerja sama, tapi yang kelihatannya siap untuk bekerja sama hanya itu Fakultas Bisnis Universitas Widya Mandala. Kemudian magang, ya di awal-awal itu kami menghubungi banyak pihak, ya. Tapi kemudian karena PPKM sehingga banyak yang mengundurkan diri, sehingga yang tetap bertahan adalah Gigi Homar dan Bugi. Bugi sudah selesai semua, tapi pesertanya tidak ada, sehingga yang jalan hanya yang Gigi Homar untuk magang. Sedangkan kewirausahaan kita menghubungi 2 alumni, ya, yang bersedia untuk menjadi mentor para mahasiswa kita untuk mendirikan usaha baru, yaitu Pak Icang dan Pak Edwin. Ya. Pesertanya adalah sebanyak 18, mereka terbagi dalam 4 kelompok kalau tidak salah ya. Itu dibimbing oleh Pak Icang dan Pak Edwin. Jadi usahanya tidak harus sesuai dengan yang usaha pembimbingnya. Jadi beda, yang penting adalah membimbing membuat sebuah usaha dan menjalankannya. Sedangkan yang terakhir KKNT yang itu sebenarnya kemasan dari proyek desa yang kami sebut KKNT itu dilaksanakan di Toraja. Ini juga sebetulnya kami desain ada di toli-toli juga bareng magang, tapi karena pendaftarnya tidak ada sehingga yang toli-toli itu sementara belum ada. Nah ini kegiatan yang kami laksanakan dan sampai saat ini kegiatan itu dengan susah payah dan banyak kesulitan kelemahannya, tapi tetap berjalan. Sehingga kami mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang ikut mendukung acara ini sehingga kegiatan MBKM dengan dana hibah ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kemudian ke depannya di semester genap 2021-2022 kami melanjutkan kegiatan ini tetapi sudah tidak memakai dana hibah. Jadi memakai dana dari Fakultas Bisnis sendiri. Nah, untuk itu penyelenggaranya sudah kami tunjuk, saya sebagai Kaprodi sudah menunjuk Bu Tini itu untuk sebagai PIC magang atau kerja praktek, kemudian Bu Umi Murtini sebagai PIC proyek desa, Pak Hardo juga sebagai PIC kewirausahaan, dan Pak Andreas sebagai PIC untuk pertukaran pelajar. Nah, tugas-tugas ini yang nanti beliau-beliau ini akan menyelenggarakan kegiatan MBKM di semester genap ke depan. Nah, itu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kami mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada tim kami, juga kepada para mahasiswa yang telah ikut terlibat, dan juga kepada mitra-mitra kami yang ikut membantu. Dan kami berharap bahwa MBKM yang ke depan yang akan dipimpin oleh PIC tadi bisa memperbaiki apa yang telah disampaikan oleh peserta tadi, misalnya memperbanyak mitra-mitra, kemudian memperbaiki pembimbingan, variasinya. Jadi kami berharap nanti ke depan kegiatannya akan menjadi lebih seru, lebih bervariasi. Demikian yang kami sampaikan. Waktu kami kembalikan. Baik, terima kasih Bapak Sistu Hadi selaku Ketua Program Studi Prodi Manajemen dan selaku penanggung jawab seluruh kegiatan MBKM Prodi Manajemen atas
laporannya pada yang hari ini. Dan untuk selanjutnya, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan dari Bapak Dekan Fakultas Bisnis. Kepada Bapak Dekan Fakultas Bisnis, Dr. Perminas Pangeran SEMSI, waktu dan ruang Zoom saya persilahkan. Suara saya kedengaran? Terdengar, Pak, terdengar. Oke, puji Tuhan. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan pada kesempatan ini. Akhirnya kegiatan hibah program MPKM ini hampir selesai ya. Saya kira ini tinggal detik-detik terakhirnya dan hari ini merupakan kesan dan pesan dari teman-teman ya. Tetapi kita bersyukur sekalipun kita tidak terlalu siap ya, tetapi ya kita berani bereksperimental menurut saya, apapun yang terjadi, dan itulah sebagai proses pembelajaran ke depan. Dan saya melihat tadi banyak masukan, dan memang kita tahu bahwa apa yang harus dilakukan ke depan, dan untuk memperbaiki banyak hal. Tetapi intinya adalah MPKM ini merupakan kewajiban dari fakultas dalam hal ini prodi yang memang merupakan kewajiban dari peraturan menteri ya. Tetapi mahasiswa memang mempunyai hak untuk memilih. Jadi wajib memfasilitasi, tetapi mahasiswa mempunyai hak untuk memilih. Nah, ada 4 program tadi yang dilakukan di fakultas di prodi manajemen. Kemudian ada 3 program yang di akuntansi ya. Dan saya kira 2 prodi ini sudah melakukan tugasnya dengan baik. Dan dari pesan-kesan yang kita dapat tadi, kita telah mencatat dan catatan-catatan itu akan menjadi perbaikan. Jadi prinsipnya adalah continuous improvement ya, perbaikan secara terus-menerus. Tetapi kita tidak bisa keluar dari profil lulusan ya. Saya selalu menekankan 4B itu. Jadi akhir dari lulusan kita adalah bagaimana mereka menjadi problem solver. Nah, kalau seperti itu dia sebagai problem solver, maka semua kegiatan ke depan yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa, bagaimana dia bisa memetakan persoalan-persoalan, misalnya persoalan sosial, persoalan-persoalan di perusahaan, kemudian bagaimana dia bisa mengeluarkan idenya, kemudian mengeluarkan solusinya, inovasi, kemudian dia akan menyebar nanti ke profilnya. Bisa menjadi wirausaha, bisa menjadi tenaga ahli dalam bidang tertentu, katakan dalam bidang finance tadi, kemudian dia bisa menjadi mahasiswa yang lebih lengkap. Jadi mau tidak mau ini membuat kita berkolaborasi ya. Tadi teman-teman bilang wah baru saya dapat pertanian dan seterusnya. Itu memang begitu. Di dalam praktik sesungguhnya kita memang berkolaborasi sesuai dengan bidang kita masing-masing. Satu contoh misalnya saya dalam satu tim melakukan kajian untuk melakukan solusi di dalam suatu proyek misalnya. Nah di situ kita terdiri dari berbagai disiplin ilmu ya, dan kita diberi hak untuk menyelesaikan apa yang ada di bidang saya dan mempertajam profil saya. Misalnya saya dalam bidang keuangan, saya akan mempertajamkan profil saya. Nah, beberapa masukan itu kita catat, mungkin bisa kita buat modul-modul magang nanti yang lebih komprehensif, yang lebih menekankan pada 4B tadi, dia bisa berkaitan dengan integrity, kemudian karakter yang kita bentuk, misalnya apa nanti, misalnya dia peduli. Kepedulian itu penting loh, misalnya tadi teman-teman yang di pertanian tadi, kamu kepeduliannya apa di pertanian tadi? Apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka inginkan, bagaimana kalau kita menjadi bagian dari diri mereka, apa yang kita perlukan, lalu ide solusi apa yang kita berikan. Karena memang lulusan kita diharapkan menjadi problem solver ya. Dia tidak sebagai administrasi biasa di dalam satu kegiatan, misalnya cuma mencatat, setelah itu disuruh sana sini, tidak ada solusi sama sekali. Dan kita harus mengubah, tapi yang yang teman-teman buat itu sudah menuju ke sana menurut saya. Itu sudah baik sekali dan kita terus memperbaiki. Kurikulum kita perkuat, profil kita perkuat, modul-modul kita perkuat, pembimbing-pembimbing kita bekali dengan bagus. Dan saya sangat berterima kasih juga kepada
pembimbing-pembimbing yang pertama ini ya, ini mereka ini adalah pionir-pionirnya. Memang ini kalau kita ibarat masuk hutan belantara itu bagaimana arahnya juga ada jelas. Tapi di sana ada Pak Ardo, ada Bu Pisi, kemudian ada Pak Jo, kemudian beberapa Pak Sisnu, kemudian banyak ya teman-teman yang sudah terlibat di dalam kegiatan ini. Sungguh sangat berharga pengalaman ini. Kita akan rencana seperti yang kita rencanakan, mungkin di Januari depan kita akan melakukan banyak semacam apa ya, ini mungkin memperkuat kurikulum kita melibatkan berbagai masukan nanti itu sebagai bahan di bulan Januari atau Februari tahun 2022 untuk memperkuat semuanya. Saya kira ini suatu hal yang luar biasa. Kita telah memulai dan kita mau lebih baik dari ini lagi, seperti yang diberikan, seperti masukan-masukan yang diberikan oleh teman-teman. Kita memang mau membuat yang terbaik ya, tapi masukan-masukan itu jauh lebih berharga dan kami siap membantu. Pak Sisnu membantu, kemudian Bu Nupita di akuntansi membantu, kemudian bahkan di MM kita lagi menggalang kerjasama ini, tapi S2 tidak ada MBKM dipaksa, tetapi saya baru melakukan kerjasama MM peduli terhadap daerah, baru saya melakukan kerjasama dengan satu SMA perbatasan. Nah, kita terus menggalang untuk memperkuat yang terkait dengan socio entrepreneurship di ini ya, di MM. Nah, nanti pusat studi transformasi itu nanti kita perkuat di tahun depan, banyak nanti desa-desa binaan, dan itu bisa dimanfaatkan oleh ini ya, kalau bisa di seluruh Indonesia juga sih kerjasama itu. Saya memang bertekad untuk pusat studi transformasi itu nanti banyak sekali desa-desa binaan yang bisa kita pakai untuk, atau perusahaan-perusahaan yang bisa kita kerjasamakan untuk tempat-tempat di mana mahasiswa untuk berpraktek seperti yang disarankan oleh mahasiswa. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita saling bekerja sama, saling berkolaborasi. Saya kira tidak bisa kita bekerja sendiri. Semua ini adalah hasil dari Bapak Ibu dosen. Bapak Ibu dosen sangat penting perannya di sini. Itu sebabnya kami sangat berharap dukungan. Demikian juga adik-adik mahasiswa ya. Memberi masukan, beri saja masukan, jangan takut-takut memberi masukan karena itu untuk kebaikan kita bersama. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Sisnu yang telah memberi beberapa kemajuan di prodi manajemen. Terima kasih Pak Ardo, kemudian Bu Pisi, kemudian rekan-rekan semuanya ya Pak. Di sini banyak sekali yang terlibat, tidak saya sebut satu persatu. Puji Tuhan semuanya berjalan dengan baik. Tapi jangan lupa satu lagi, ini kita upload di sekarang kita upload semua kegiatan kita di web fakultas ya, teman-teman boleh menulis. Ada pojok-pojok yang sudah selesai MBKM ini silakan tulis di web fakultas. Ada pojoknya, pojok mahasiswa ada, pojok MBKM ada, pojok dosen ada. Kemudian kita juga memasukkan di YouTube. Sekarang YouTube tuh sudah banyak tuh dimasukkan itu kegiatan-kegiatan MBKM kita masukkan di YouTube. Sekarang sudah dimasuk sekitar 6 atau 8 YouTube sudah masuk. Itu sudah jalan lama, tetapi kita masuk semua kegiatan-kegiatan kelompok studi, kelembagaan itu kita masukkan ke sana untuk promosi ya. Saya kira ini adalah kemajuan-kemajuan yang harus kita dukung semua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Atas segala hal-hal yang tidak berkenan, saya minta maaf. Kita tetap terus bertumbuh, unggul, dan tetap berinovasi ke depan ya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Baik, terima kasih Bapak Perminas atas sambutannya. Terima kasih untuk kata sambutan yang sudah disampaikan pada acara hari ini. Nah, untuk selanjutnya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, kita akan memasuki acara inti dari gelar karya ini. Jadi yang sudah ditunggu-tunggu bagaimana proses MBKM, apa saja yang dilaksanakan, karena kan tadi hanya diwakili dengan kata-kata ya Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa. Nah, saat ini kita akan menyaksikan pameran yang sesungguhnya. Jadi melalui video-video akan ditayangkan di layar ini, sehingga Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa bisa menikmati dan menonton dari acara
gelar karya MBKM ini. Kemudian sebelum menampilkan video, di depan Fakultas Bisnis UKDW sudah ada sejenis backdrop gitu, persegi panjang bentuknya, bisa di-scan, ada kode QR-nya. Jadi bagi Bapak Ibu atau rekan-rekan mahasiswa yang ingin memutar kembali atau melihat kembali video-video atau karya-karya yang dilaksanakan oleh MBKM Prodi Manajemen ini, bisa langsung scan saja menggunakan handphone Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa masing-masing karena sudah disiapkan oleh panitia di depan Fakultas Bisnis seperti itu. Dan jangan lupa untuk rekan-rekan mahasiswa seperti yang sudah disampaikan Pak Dekan tadi, silahkan menulis apapun tentang kegiatan MBKM di web Fakultas Bisnis karena kita sudah sediakan tempatnya, ada pojok mahasiswa, pojok MBKM, pojok dosen, jadi bisa memberikan karya semua di web Fakultas Bisnis. Seperti itu. Baik, tanpa berlama-lama, untuk selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Hardo ya yang akan memutar video masing-masing kegiatan MBKM. Terima kasih atas kepercayaan yang diberikan oleh pihak kampus, di mana adik-adik mahasiswa melakukan KKN di wilayah kami. Dan harapan bahwa ke depan penelitian yang mereka lakukan akan sangat bermanfaat untuk menunjang tugas-tugas kuliah. Kami sedang melakukan pemupukan khususnya di Desa Balele, Kecamatan Manggarai. Sekarang ini adalah teman-teman saya melakukan pemupukan. Kami, Fakultas Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Kristen Buta Wacana, berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mendapatkan hibah MBKM yang diberikan kepada kami. Program yang kami lakukan adalah proyek desa. Adapun lokasi pelaksanaan proyek desa ini di Desa Mentirotiku, Kecamatan Rantepau, Kabupaten Toraja Utara. Dan diikuti oleh 6 mahasiswa, 3 laki-laki dan 3 perempuan, yang kebetulan ada di lokasi tersebut karena mereka masih kuliah online. Aktivitas yang dilakukan oleh mahasiswa kami adalah terutama proyek pertanian, yang rencananya akan mendukung program ekowisata pertanian buah pepaya. Lahan yang digarap pun ada sekitar 1000 meter persegi. Hal ini dilakukan karena sebagian besar proyek yang didapatkan di daerah itu adalah berasal dari luar daerah yang menjadikan harga buah-buahan dan sayur-sayuran menjadi mahal. Selain itu, proyek desa berbasis pertanian juga dirancang untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Selain itu, juga proyek pemasaran yang dilakukan di situ nantinya dilakukan penjualan secara digital maupun konvensional, mengingat masih banyak pertanian yang rencananya akan mendukung program ekowisata pertanian buah pepaya. Lahan yang digarap pun ada sekitar 1000 meter persegi. Hal ini dilakukan karena sebagian besar proyek yang didapatkan di daerah itu adalah berasal dari luar daerah yang menjadikan harga buah-buahan dan sayur-sayuran menjadi mahal. Selain itu,
proyek desa berbasis pertanian juga dirancang untuk meningkatkan aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Selain itu juga proyek pemasaran yang dilakukan di situ nantinya dilakukan penjualan secara digital maupun konvensional, mengingat masih banyak warga di sana yang belum menggunakan handphone yang modern, juga dikarenakan terutama adalah karena sinyal. Namun dengan adanya kebun pepaya di mana pengunjung dapat memetik pepaya sendiri, dan itu akan menjadikan pilot project untuk pengembangan ekowisata pertanian bagi produk-produk lain karena lahan tidur yang sangat banyak namun masih subur. Besar harapan kami, kehadiran proyek desa MBKM dapat menjadi kegiatan yang positif dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sana, terutama di Toraja Utara. Terima kasih. Saat ini saya sedang mengikuti program magang MBKM di salah satu perusahaan retail bangunan di Yogyakarta, yaitu PT Bangunan Jaya Mandiri atau yang lebih kita kenal dengan nama Ki-Home Mart. Di Ki-Home Mart saya berada di divisi finance. Di divisi finance, kegiatan yang saya lakukan sehari-hari adalah mengecek laporan kasir, kemudian mengecek tagihan supplier, dan mencetak dan membuat kontrabon, serta melakukan jurnal umum. Kesan saya selama mengikuti program magang di Ki-Home Mart adalah banyak ilmu-ilmu baru yang saya dapatkan, terutama bagaimana mengetahui proses arus keuangan di perusahaan retail bangunan, dan juga pelajaran dan ilmu-ilmu yang telah saya dapatkan di masa kuliah dapat saya aplikasikan dan saya terapkan di dalam dunia kerja nyata. Dan juga budaya kerja di Ki-Home Mart merupakan budaya kerja yang baik, karyawannya juga ramah, sehingga membantu saya untuk dapat beradaptasi dengan cepat di dunia kerja. Pesan saya untuk teman-teman yang akan mengikuti program magang MBKM selanjutnya, tetap semangat, tekun belajar, dan juga jangan lupa berdoa untuk menggapai cita-cita. Terima kasih. Kerja praktek atau magang ini diselenggarakan dengan bekerjasama dengan sebuah toko supermarket bangunan yang ada di Yogyakarta, yaitu Ki-Home Mart. Nah, di sana kami mengirimkan satu orang mahasiswa untuk belajar dan bekerja, mempraktekkan ilmu-ilmunya, dengan harapan bahwa mahasiswa tersebut bisa mendapatkan pengalaman, pengetahuan, dan mendalami ilmu-ilmu yang telah mereka peroleh di kampus. Kami berharap bahwa hasil dari program kerja praktek ini akan memperkuat dan mempertajam pengetahuan mahasiswa terhadap teori-teori yang telah diperoleh di kampus. Untuk kedepannya, kami akan membuka relasi-relasi baru dengan perusahaan-perusahaan baru atau organisasi-organisasi baru, di mana lebih banyak mahasiswa kami akan mendapatkan tempat kerja praktek yang lebih banyak dan lebih bervariasi, sehingga semakin menambah wawasan bagi para mahasiswa dari prodi manajemen.
Oleh karena itu kami berharap adik-adik mahasiswa di Prodi Manajemen bisa mengambil bagian dalam kegiatan kerja praktek ini. Demikian kami sampaikan. Kami berharap adik-adik mahasiswa ikut terlibat sehingga bisa menambah pengetahuan yang mereka inginkan. Terima kasih. Lewat sekarang. Oh. Sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI yang telah memberikan kesempatan kepada kami berupa dana hibah untuk melakukan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kami, Program Studi Manajemen Fakultas Bisnis Universitas Kristen Duta Wacana, telah melakukan beberapa BKP, dan salah satunya adalah program pertukaran pelajar. Program pertukaran pelajar telah diikuti oleh 9 mahasiswa kami yang berkuliah di kampus lain di Indonesia, dan ini merupakan kesempatan yang sangat baik bagi mereka karena mereka bisa mengembangkan wawasan mereka dan memperluas pertemanan mereka dari berbagai suku, budaya, dan agama. Program pertukaran pelajar ini juga menjadi ajang yang baik untuk mereka bisa meningkatkan soft skill dan hard skill, dan juga mereka bisa memilih mata kuliah lainnya untuk meningkatkan bidang ilmu mereka. Kedepannya kami berharap program ini terus berjalan dan makin banyak mahasiswa yang mengikuti program pertukaran pelajar ini. Terima kasih. Saya Krisna Tekai dari Fakultas Bisnis Prodi Manajemen Angkatan 2020. Di sini saya berkesempatan untuk mengikuti program MBKM Pertukaran Pelajar ke Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Perkenalkan, nama saya Deata Dwi Purnama. Saya berasal dari Fakultas Bisnis Prodi Manajemen Angkatan 2020. Di sini saya berkesempatan untuk mengikuti program MBKM Pertukaran Pelajar di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Perkenalkan, nama saya Gabriel Septano Eldan Pratama. Saya dari Universitas Kristen Duta Wacana. Sebesar-besarnya saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya atas kesempatannya belajar melalui program Kampus Merdeka. Perkenalkan, nama saya Voludi Megazara. Saya salah satu mahasiswa Fakultas Bisnis Program Studi Manajemen Angkatan 2020 di Universitas Kristen Duta Wacana. Saat ini saya berkesempatan untuk mengikuti program MBKM yaitu Pertukaran Pelajar di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Perkenalkan, nama saya Jeremia Kevin Turang. Saya adalah mahasiswa program studi manajemen angkatan 2020 dan saat ini saya sedang mengikuti salah satu program MBKM yaitu Pertukaran Pelajar di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Saya Crescentia Disti, saya merupakan salah satu mahasiswa UKDW angkatan 2020 jurusan manajemen. Saat ini saya mengikuti program Kampus Merdeka Belajar yaitu Pertukaran Pelajar di salah satu universitas di Surabaya yaitu Universitas Katolik Widya Mandala. Perkenalkan, namaku Rahel Sita, aku dari Kota Jepara, Jawa Tengah. Aku adalah mahasiswa semester 3 Prodi Manajemen Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta. Di semester ini, aku mengikuti pertukaran pelajar di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Saya Lingling Gloria Lu dari Program Studi Manajemen Angkatan 2020. Saat ini saya mengikuti program MBKM, yaitu Pertukaran Mahasiswa di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya. Perkenalkan, nama saya Teoda De Victor Kaisal Delik Boboi. Saya adalah mahasiswa program studi manajemen angkatan 2019, sedang mengikuti program pertukaran mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Katolik Widya Mandala, Surabaya.
berkesan, tentu saja program ini merupakan program yang sangat bagus, di mana para mahasiswa-mahasiswi dapat merasakan pengalaman belajar yang baru, suasana belajar yang baru, teman yang baru, bahkan relasi yang lebih luas lagi. Dari program ini, kami para mahasiswa dapat belajar bagaimana untuk beradaptasi pada lingkungan baru. Kami dapat keluar dari zona kejaman kami sebelumnya untuk merasakan pengalaman belajar, beradaptasi dengan budaya di luar kampus kita. Pesan saya, semoga program ini akan terus berlanjut dan universitas akan memperbanyak mitra dengan universitas lain agar para mahasiswa-mahasiswi dapat merasakan kuliah di universitas impian mungkin. Dan pesan untuk para mahasiswa, semangat dan jangan takut untuk mencoba hal baru. Terima kasih. Kesan-pesan saya selama mengikuti pertukaran mahasiswa Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, mungkin yang pertama kesan saya sangatlah luar biasa. Menurut saya program ini sangatlah mempunyai dampak yang berkesan di pengalaman saya. Karena apa? Dia dalam program ini memberikan kami pengalaman, terus kesempatan dalam mengenal teman-teman dari Surabaya. Lalu kami juga bisa mengambil mata kuliah yang belum tentu ada juga di kampus kami seperti itu. Dan menurut saya dalam kegiatan program ini saya sangat senang karena saya mempunyai beberapa teman baru yang dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Kalau pesan dari saya sendiri, mungkin untuk program berikutnya dibuka lagi karena menurut saya program ini sangatlah bagus untuk mahasiswa-mahasiswi, karena ini kesempatan yang bagus untuk mereka bisa mencari atau memperluas channel relasi mereka, lalu punya pengalaman baik dalam melihat materi-materi yang diberikan selain dosen dari kampus masing-masing seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Ya, selamat pagi Bapak Ibu, teman-teman. Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM adalah program yang diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, di mana menjadi momentum strategis untuk melakukan transformasi model pendidikan kewirausahaan di Fakultas Bisnis UKDW menjadi pembelajaran eksperiensial. Terdapat 4 tim wirausaha dalam MBKM ini. Di antaranya adalah pertama, Klinik Bandeng, kedua, Five Vegetable, ketiga, La Maison, dan keempat, Kuitrif. Pertama adalah Klinik Bandeng, di mana usaha ini menjadikan bandeng sebagai bahan pokok. Di sini kami akan menjelaskan proses produksi kami. Penasaran bagaimana caranya? Yuk ikuti sampai habis. Di sini pertama kali kita siapkan alat dan bahan. Di sini ada 1 kilo ikan bandeng, bawang merah, bawang putih, merica, ketumbar, kemiri, kunyit, jahe, dan kencur. Dan juga ada bawang merah. Selanjutnya kupas bahan-bahannya. Kemudian siapkan ikan dan dipukul-pukul hingga lunak agar durinya mudah untuk dicabut. Selanjutnya, ini adalah proses untuk melunakkan daging dan agar mudah untuk mencabut duri yang ada di dalam ikan bandeng.
Oke, selanjutnya ini adalah proses mengeluarkan daging ikan bandeng. Proses selanjutnya, balurkan ikan bandeng ke dalam adonan telur. Ikan digoreng kurang lebih selama 5 menit. Setelah ikan berwarna kecoklatan, diangkat lalu ditiriskan. Selanjutnya, masukkan ikan bandeng ke dalam kemasan packaging dan otak-otak bandeng siap diantarkan. Jadi, untuk target pemasaran kami yaitu ada keluarga terkhusus untuk ibu-ibu rumah tangga dan juga mahasiswa. Untuk produk kami, pertama kali kami menawarkannya kepada orang-orang terdekat seperti teman-teman dan juga keluarga yang terdekat. Untuk proses selanjutnya, menawarkan produk kami ini secara lebih luas yaitu seperti ke burjo dan masyarakat lain, serta kami menawarkan ke lapak-lapak penjualan yang ada di jalan. Dan jangan lupa beli produk kami. Yang kedua adalah Five Vegetable, yaitu usaha hidroponik sayur. Di proses penanaman hidroponik itu dimulai dari menyiapkan rockwoolnya dulu. Itu dipotong kira-kira 2,5 cm atas bawah, kiri kanan. Setelah itu dibasahin, baru tanam bijinya. Dan ini benih kangkung yang udah berada di usia 9-10 hari. Itu kita masukin ke dalam pot dan kita pisahin satu-satu. Dan ini masukinnya pakai sumpit biarin lebih gampang. Dan setelah masuk di pot, ini masuk ke meja remaja selama 9 hari juga. Itu di meja remaja. Nanti setelah selang 9 hari lagi, itu masuk ke sini di meja produksi. Nah, setelah di meja produksi selama 9 hari, nah itu baru siap panen. Ini adalah sampel dari produk kami dari Five Vegetable, yakni selada. Dan selama ini kami telah menjual produk kami ini ada di Klaten, terus perkantoran, terus mahasiswa, dan juga teman-teman kami sendiri. Dan target pemasaran kami yang selanjutnya tuh kita ingin kirim-kirim ke luar kota. Yang lainnya sih bisa cek di IG kami atau enggak silahkan kontak di bawah ini. Yang ketiga adalah La Maison, yaitu usaha desain clothing. Jadi di proses produksi pertama kita ada desain. Di sini ada Gabriel di desain. Mungkin bisa dijelaskan arti dari desainnya. Untuk artikel pertama kita sendiri ini bertema tentang Romawi ya. Kita ambil dari tokoh Yunani kuno yang dulu pernah perjuangan membangun kota Yunani. Itu salah satu dari desain kami. Setelah didesain, kami langsung membawa desain ini ke produksi di konveksi. Konveksi itu kira-kira 2-3 minggu. Di situ juga kami mencetak stiker, box, sertifikat, dan souvenir yang lain-lain. Setelah dari konveksi, setelah itu kami memasarkannya di Shopee. Lalu sambil menunggu orderan, kami menyiapkannya di sini. Nanti akan dapat sertifikat, stiker, terus ada handtag. Ini nanti ada boxnya lagi, tapi saat ini sedang proses produksi. Di sini saya akan menjelaskan target pasar kita. Yang pertama itu target pasar kita itu ada dari range umur 16 tahun sampai kepada 35 tahun. Kami berfokus juga kepada seperti anak-anak muda, anak-anak kampus juga, masyarakat sekitar. Terus juga kami juga akan menjangkau lebih banyak orang lagi dengan media sosial yang kami gunakan seperti Instagram, Facebook page, TikTok, dan juga kami menggunakan salah satu e-commerce yaitu Shopee. Di sini saya akan menunjukkan salah satu prototipe baju kita. Ya di sini adalah prototipe baju kita. Ya, yang pertama ini adalah desain depannya.
terus ada dari desain belakangnya. Jadi untuk yang di depannya kami lebih polos-polos saja, terus yang lebih menggambarkan desain kita di belakang. Jadi kami taruh desainnya yang lebih besar dan lebih jelas. Oke teman-teman, bagi kalian-kalian semua yang tertarik akan produk kita, kami juga akan mengeluarkan lebih banyak lagi ke depannya. Untuk produk-produk kita, teman-teman bisa cek di bawah ini. Link di bawah ini ada Instagram. Terima kasih. Ando? Yang keempat adalah koi thrifting, yaitu usaha jual pakaian bekas. Kami dari kelompok 4 menjalankan bisnis kami yaitu thrifting atau pakaian bekas. Supplier kami dapatkan dari daerah Jawa Timur karena pemasaran produk kami pasarkan di kota Jayapura, Papua. Kenapa kami mengambil supplier dari Jawa Timur agar mendapatkan ongkir yang lebih murah? Untuk pemasaran kami hanya melalui media sosial yaitu Instagram. Bisa dilihat Instagram, bisa dilihat pada akun kami di Koi Thrift. Untuk promosi kami juga kami promosi melalui media sosial saja yaitu Instagram ataupun media sosial, platform media sosial yang lainnya. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi atas dukungan hibah MBKM untuk Prodi Manajemen Fakultas Bisnis UKDW Yogyakarta. Dengan BKP Kewirausahaan, kami berhasil menggerakkan 4 tim wirausaha mahasiswa yang bergerak di sektor kuliner dan fashion. Dengan berbekal pengalaman menjalankan MBKM pada semester ini, kami akan terus mengevaluasi dan melanjutkan MBKM ini di semester depan sehingga semakin banyak wirausaha muda dari Fakultas Bisnis UKDW yang akan menciptakan lapangan kerja, mensejahterakan banyak orang, berpihak kepada lingkungan hidup, dan tentunya juga tidak melupakan profitabilitas. Terima kasih. Ya, baik. Sepertinya sudah ya Pak Hardo ya? Sudah 4 video diputar? Ya, sudah. Ya, sudah ya. Sudah 4 video diputar. Baik, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, seperti yang sudah ditampilkan di video tadi. Jadi kita sudah melihat bagaimana luar biasanya kegiatan MBKM yang sudah dilaksanakan oleh program studi manajemen. Dan kita sudah menampilkan di gelar karya program studi manajemen ini, MBKM program studi manajemen ini. Nah, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, dengan demikian kita sudah memasuki akhir acara karena kita sudah menampilkan juga video-videonya, sudah selesai ditampilkan. Jadi sekarang sudah kita berada di akhir acara. Dan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa, saya mau mengumumkan bahwa saya sudah memegang quotes yang cantik ini. Jadi acara gelar karya MBKM program studi manajemen ini ada souvenir Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa untuk para peserta yang hadir. Sudah disiapkan oleh panitia. Jadi seperti ini kurang lebih bentuknya, quotes-nya. Ini sudah disiapkan di fakultas dan akan dikoordinasikan oleh Ibu Visi. Jadi kalau Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa peserta acara ini ingin mengambil quotes ini, sudah dijaga oleh Ibu Visi. Jadi Ibu Visi sudah siap ini untuk mengkoordinasikan bagaimana cara pembagiannya. Jadi jangan lupa diambil karena sayang sekali kalau tidak diambil. Quotes-nya sangat bagus, menggambarkan kota Jogja sekali ya. Di batik bentuknya, jadi silakan diambil, jangan lupa bisa dikoordinasikan oleh Ibu Visi. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya kita memasuki warna sari. Jadi warna sari ini bagi teman-teman wakil-wakil perwakilan apabila ingin promosi atau menyampaikan kata-kata sebelum selesai acara ini, boleh saya persilahkan. Apakah ada dari rekan-rekan mahasiswa yang ingin menyampaikan? Atau Bapak Ibu dosen mungkin ingin menyampaikan sesuatu di warna sari ini sebelum acara ini ditutup? Saya persilahkan jika ada. Apakah ada mungkin rekan-rekan mahasiswa mau promosi dulu produknya juga boleh.
atau menyampaikan apapun, bisa dipersilahkan di warna sari ini. Saya menyampaikan. Oh baik Bu Insi, silahkan Bu Insi. Ya. Itu yang apa proyek desa tadi ya, menyampaikan saya mengusulkan itu bagus sekali ya. Saya usulnya ada apa namanya lingkaran ekonomi apa namanya lingkaran ekonomi skala desa. Jadi ada budidaya, tadi sudah ada budidaya pepaya, kemudian ada pengolahan ya. Kalau pepaya itu nanti kan dipikirkan supaya nggak busuk, bagaimana ada pengolahan, kemudian baru pemasarannya. Itu aja Mbak tambahan saya. Baik, terima kasih Ibu Insi sudah menambahkan di warna sari. Apakah ada lagi dari rekan-rekan mahasiswa atau Bapak Ibu dosen yang lain yang ingin menambahkan sesuatu di warna sari? Saya bisa persilahkan. Apakah ada? Ya, silakan Ariel. Oh ya, mungkin teman saya bisa bantu share screen untuk nunjukin produk kita, Bu. Baik, silakan. Silakan, udah bisa kok itu ditampilkan. Sudah bisa. Oh ya, terima kasih Pak. Oke, terima kasih atas kesempatannya Bapak Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Saya mungkin dari perwakilan kelompok 3 dari MBKM Kewirausahaan mungkin ingin promosi sedikit mengenai produk yang dijual. Oke, mungkin teman saya bisa bantu untuk share screen. Oke, terima kasih. Udah. Mau diceritakan dulu nggak itu tadi baju, apakah desainnya bisa memesan sesuai dengan pesanan atau seperti apa? Mau diceritakan dulu nggak? Karena kan tadi video aja. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya Kak. Di sini saya akan mempromosikan mungkin sedikit mengenai produk yang kami jual. Pertama-tama mungkin bisnis kami yang sudah dijelaskan oleh perwakilan kami, Wisnu, mengenai bisnis kami mengenai fashion. Produk yang kami keluarkan yaitu ada 2 berupa t-shirt. Yang pertama itu produk yang kami jual adalah bertemakan satir. Terus yang kedua ada bertemakan Yunani, yaitu bertemakan Dewa Zeus. Untuk mungkin teman-teman dan Bapak Ibu yang penasaran mungkin akan produk yang kami jual, mungkin bisa langsung ke Instagram kami saja, yaitu lamaison.streetwear. Dan di situ juga ada link untuk ke Facebook page, TikTok, dan juga e-commerce kami, yaitu Shopee. Jadi mungkin bisa untuk mempermudah pembelian, mungkin bisa lewat Shopee aja. Terus untuk teman-teman semua yang mungkin tertarik dengan baju kami juga mengadakan giveaway. Giveaway kami itu kami laksanakan dan tutup pada tanggal 7 nanti. Jadi untuk teman-teman yang mungkin mau dapat t-shirt kami secara gratis, mungkin teman-teman bisa ikut giveaway kami dan melakukan syarat-syarat yang kami ajukan. Terima kasih. Mungkin sekian Bu. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih atas promosinya. Adakah teman-teman lagi yang mungkin ingin mempromosikan produknya? Dari yang Bandung, yang hidroponik, ya, baik.
Saya dari kelompok 2 mewakili kelompok 2 yaitu Five Vegetable. Jadi kami ingin mempromosikan bisnis kami yaitu Five Vegetable. Five Vegetable itu sendiri bisnis yang bergerak di dunia pangan yaitu sayur hidroponik. Alasan kami memilih bisnis di bidang sayur hidroponik adalah kebutuhan manusia akan sayur sehat. Mengapa sehat? Karena hidroponik sendiri adalah metode budidaya dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah dan kami minim dalam penggunaan pestisida. Sayur yang kami jual itu ada 5, yaitu kangkung, bayam merah, bayam hijau, selada, dan pakcoy. Harganya terjangkau dan pastinya segar karena sehabis panen kami langsung mengantar di tempat Bapak atau Ibu berada. Cara pemesanannya sangat mudah, yaitu cukup DM Instagram kami, yaitu @vegetable, atau bisa hubungi di kontak yang ada di Instagram kami. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kami dan kepoin terus Instagram kami karena kami aktif di sana, dan tentunya juga supaya tidak ketinggalan PO-PO dari sayur kami. Dan untuk saat ini kami baru panen sayur selada dan pokcoy yang siap untuk dipasarkan. Mari Bapak Ibu untuk order sayur kami. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk promosinya. Apakah ada lagi dari rekan-rekan mahasiswa yang ingin promosi? Kalau saya kasih komentar boleh enggak? Oh, boleh Ibu Umi. Silahkan Ibu. Oke, saya salah satu konsumen sayurannya itu ya. Nah, ternyata benar loh sayurannya segar, dan ketika saya lupa masukkan ke lemari es, itu 2 hari itu masih segar. Dan saya coba masukkan ke lemari es bisa tahan berapa lama. Ternyata 1 minggu juga masih segar. Nah, jadi hebat untuk sayurannya. Nah, kemudian untuk tadi yang bandeng. Yang bandeng, saya memang sengaja saya beli dan kemudian saya coba gitu kan. Saya coba ini pakai pengawet atau tidak begitu. Jadi sengaja tidak saya masukkan ke lemari es. Dan ternyata 2 hari sudah tidak enak. Nah, artinya itu betul tidak pakai pengawet. Berarti itu sehat bandengnya. Begitu dari saya. Terima kasih. Untuk yang kaos saya belum beli ya, jadi belum bisa kasih komentar. Baik, terima kasih Ibu Umi. Boleh nambah komentar, Bu? Boleh Bu Putri, silakan ya, Bu Putri. Ya, ini untuk yang vegetable ya. Ya, jadi saya juga jadi konsumennya. Nah, jadi saya itu tiba-tiba dapat WA gitu dari salah satu peserta ini tadi ya. Saya lupa Mbak siapa ya. Nah, kemudian pada saat sudah terjadi transaksi gitu, saya pesan ini, oh iya Ibu, kemudian berapa waktu berikutnya, oh sudah habis Ibu, maaf adanya yang ini, kemudian oke yang itu, kemudian sebentar lagi Ibu maaf sudah habis, aduh ini gimana. Nah mungkin itu informasi itu ke konsumen itu juga mungkin harus dipertimbangkan dulu gitu loh, jangan asal promosi gitu, ini harus yakin bahwa barangnya itu ada gitu. Nah kemudian setelah deal, saya mau beli ini, oke, saya akhirnya begini, oke apa saja lah kirim ke saya nggak pesan sayur tertentu karena ketilik terus tadi. Oke, kemudian setelah deal begitu, Ibu ada di mana? Saya ada di kantor. Kantor yang mana? Waduh, ini dia nggak kenal saya nih, Bu Putri nggak dikenal ya. Terus, saya di gedung AKP lantai berapa gitu, waduh. Terus kemudian akhirnya titip aja admin di Fakultas Bisnis karena waktu janjian jam berapa dia belum datang, saya sudah mau pulang. Oke. Bu, saya ada di lantai 4, oke, tapi saya sudah ada di lantai 1. Jadi kucing-kucingan nih dengan ini ya, mbak-mbaknya ini ya. Jadi maksud saya untuk Pak Ardo untuk ya Bu, terima kasih banyak Bu untuk masukannya ya. Iya, gitu ya. Ya saya mengerti ini memang mungkin baru pertama kali ya mereka melakukan ini ya, melakukan menjadi ya selain produsen juga menjual sendiri, kemudian berusaha menghubungi beberapa calon konsumen gitu ya, mungkin sesuatu yang baru. Jadi mungkin perlu tambahan pelatihan Pak Ardo.
Oh iya, betul. Marketingnya terutama produksinya udah bagus. Tadi Bumi udah bilang produknya bagus. Oke, produknya bagus. Ya, tinggal mungkin tentang marketingnya yang harus diperbaiki. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Bu Putri, kita catat. Ya. Terima kasih Ibu Putri untuk masukan yang sangat bagus ya untuk teman-teman kewirausahaan, bisa dicatat dan nanti bisa dilaksanakan. PR juga nih buat Pak Hardo ya, selaku pembimbingnya untuk pelatihan. Iya, kita tampung, sudah kita catat. Putri ini juga sudah baru kita respon. Memang ya itu yang di lapangan seperti itu. Kemarin masih pusing anak-anak dengan hal itu. Saya nambah ya Bu Valinda. Oh silakan Pak Owen, boleh Pak. Oke, terima kasih ya teman-teman mahasiswa dan juga dosen-dosen yang mengelola MPKM ini, walaupun waktunya pendek persiapannya dan mendadak. Nah, itu dulu Pak Sisnu kan begitu dapat program ini langsung bikin dan gerak gitu ya. Saya kira, dan ini dosen-dosen muda semua yang diminta Pak Sisnu jadi koordinator, ternyata bisa berjalan dengan baik. Saya mengucapkan selamat, walaupun masih ada kekurangan sana sini, saya kira wajar ya karena ini baru pertama. Tapi pasti nanti akan semakin meningkat lah kualitasnya. Videonya bagus itu, saya lihat semua kok jadi lebih ganteng, lebih cantik ya. Saya ya itu bagus videonya. Saya juga minta maaf kepada mahasiswa-mahasiswa yang nawarin saya, nggak saya balas sama sekali karena saya memang merasa seperti anak saya ketika di SMA Busa itu ada mata pelajaran kewirausahaan. Anak saya nawarin ke saya, nggak saya beli karena saya mendidik anak saya untuk dia nyoba untuk fighting spiritnya ada keluar gitu. Itu cuman minta tolong ke orang tua itu menurut saya itu hal yang nggak mendidik gitu. Nah, saya makanya nggak saya tanggapi. Mohon maaf kepada mahasiswa-mahasiswa, saya nggak balas WA-nya. Karena saya menganggap kalian anak saya orang tua kalian. Jadi harus coba keluar dulu. Kemudian yang kedua, lain ya kalau misalnya USDA itu saya biasanya beli karena memang dia kekurangan dana untuk menjalankan program dan lain sebagainya. Nah ini kalau ini kan karena melatih untuk menjadi wirausaha, dia harus kesulitan lah. Bagaimana meyakinkan orang untuk mau beli. Beli tidak hanya sekedar kasihan, menolong, tapi beli karena butuh. Itu adalah pelajaran yang harus diberikan kepada para mahasiswa. Saya cuma mau minta maaf itu Pak Ardo, nggak saya balas semua itu penawaran saya. Terima kasih. Pak, saya setuju dengan sikap Bapak. Itu tidak hanya ke mahasiswa, anak-anak saya juga gitu. Ketika dia di SMA ada mata pelajaran kewirausahaan, nawarin ke saya nggak saya beli, punya anak saya. Terima kasih. Ya. Siap, terima kasih banyak Pak Awan. Ya. Saya Pak. Oh ya, silakan Bu Indri. Mari. Gini, untuk yang farm vegetable ya. Semester setahun yang lalu saya pernah membimbing KKN di Klitren ya, KKN di kota, kemudian salah satu programnya juga hidroponik gitu ya. Kalau saya berharap apakah kalian menghitung analisis ekonomi untuk produk ini itu, kalau memperhitungkan hidroponik itu memang air saja tadi yang disebutkan ya, tetapi kan di balik itu juga ada semacam zatnya vitamin atau media lain yang harus di situ, dan itu kan juga tergantung kepada supplier atau kita harus membeli, dan itu menurut saya waktu itu cukup mahal sih ya. Kemudian yang kedua juga bibitnya itu juga cukup mahal gitu ya. Bibitnya itu kalau tidak salah bibit impor gitu ya. Nah, yang seperti ini kalau untuk kontinuitasnya gitu ya, itu ya kalau ada analisis ekonomisnya juga baik, apakah hidroponik itu memang ya sesuai dengan biaya produksinya, itu sesuai dengan harga jualnya, sesuai dengan biaya produksinya. Belum lagi kalau mempertimbangkan peralatannya ya. Peralatannya itu kan mahal kalau kita membuat sendiri gitu ya. Juga tempat. Saya tidak ingin mematahkan semangat, tetapi kalau untuk bisnis betulan yang hidroponik itu ya memang perlu dipertimbangkan analisis ekonomisnya. Begitu Pak Ardo dan teman-teman pembimbing yang lain,
Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Bu Indris sudah ini. Mungkin dari Pak Icang atau Pak Edwin ada mau merespon gitu ya. Dari alumni mungkin ya. Oh iya, Pak Icang dan Pak Edwin ya Pak yang Pak Farid. Terima kasih untuk acara ini luar biasa ya. Saya diundang berperan serta di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya lihat juga selama acara kewirausahaan ini luar biasa. Kalau dulu kan saya nggak ada nih fasilitas seperti ini. Kalau dari dulu kan senang sekali gitu. Nah teman-teman di sini dimanfaatkan secara maksimal. Cuma yang mau saya memberikan sedikit pesan, janganlah sungkan untuk berkomunikasi. Jadi maksudnya teman-teman ini kan memang baru ya, mungkin belum kenal juga dengan saya, belum kenal dekat juga dengan dosennya, mungkin tanda petik ya. Tapi harus terus gali informasi dan komunikasi. Jadi bisa lebih baik lagi gitu loh. Nah sekarang kan udah bagus. Ya, mungkin kalau komunikasinya lebih intens, itu hasilnya pasti lebih maksimal, kayak gitu. Ya, jadi saya sih cuma saran itu. Saya senang acara seperti ini, saya juga jadi bisa ketemu dosen-dosen yang membimbing saya waktu itu. Ada di sini siapa? Ada tuh di atas Bu Agustini, ya, ada Pak Sisnu, ada Pak Jo, ada Bu Umi, Pak Andre, ya, waduh. Bu Insi itu, terus ada Pak Purnawan juga, itu dosen-dosen saya waktu itu ya. Ada ini Bu Indri juga, waduh saya barusan lihat Bu Indri ternyata sekarang ada ubannya, dulu masih hitam kayak gitu. Jadi saya kangen dengan Bu Indri. Fotonya juga rambutnya hitam tuh. Kayak gitu. Bu ya. Saya baru tak semer ya kemarin. Nah ini suara Icang, kalau kamu pengen iri dengan mahasiswa sekarang, kamu kuliah lagi aja di UKD. Oh iya. S2 Pak, S2-nya. Ambil MM. Ya, nanti saya pertimbangkan gitu ya. Tapi menarik program ini, semoga kedepannya lebih baik lagi. Tapi saya kira ini awal yang baik gitu. Mudah-mudahan terus berkembang ya. Mungkin itu dari saya. Sehat selalu untuk semuanya. Terima kasih ya Icang. Ya, sama-sama Pak Purnawan. Terima kasih Bapak Icang selaku alumni pada siang hari ini. Mungkin ada satu lagi dari Bapak Edwin. Mungkin Bapak Edwin ada yang mau disampaikan? Ya, selamat siang semuanya, Bapak Ibu dosen dan teman-teman mahasiswa semua. Kalau dari saya sih program ini sangat luar biasa ya. Ya, karena dulu pas zamannya saya sama seperti Pak Icang deh. Ada sih program kewirausahaan, tapi lebih modelnya kan ke basar. Cuman 3 hari ya basarnya, habis itu udah selesai, nggak ngapa-ngapain lagi ya. Ya kalau ini kan memang dituntut seperti bisnis beneran. Jadi bener-bener selama 1 semester terjun di lapangan, kelola sendiri. Ya kalau misalnya masarin barang gitu kan kalau 3 hari kan pemasarannya gampang, lebih mudah ya, dalam artian bisa nodong teman-teman, bisa nodong dosen. Nah tapi kan kalau misalnya selama 1 semester ini kan periodenya panjang, jadi strategi manajemennya dalam artian pemasarannya, produksinya itu kan harus benar-benar diperhitungkan. Nah, jadi tinggal dibandingkan dengan nanti studi kelayakan bisnisnya seperti itu. Jadi program ini buat saya sih bagus banget, menarik banget. Saya juga cukup happy bisa dilibatkan dalam program ini, bisa tambah wawasan juga seperti itu. Intinya kedepannya boleh dilanjutkan. Terima kasih. Ya. Makasih ya Edwin. Terima kasih. Ya, makasih Pak. Terima kasih Pak Icang sama Pak Edwin ya, lupa saya menyampaikan ucapan terima kasih tadi ya. Sama-sama, semoga bermanfaat. Ya. Mungkin dalam waktu yang dekat mungkin Pak Ardo memberi semacam kuesioner evaluasi sebagai masukan-masukan dari mitra, karena memang itu juga kewajiban dari fakultas. Nanti masukan-masukan itu akan kita tindak lanjuti untuk perbaikan-perbaikan apa yang harus ke depan. Mungkin dalam waktu yang tidak terlalu lama, mungkin dari tim MBKM akan memberi semacam
kuesioner evaluasi Pak untuk sejauh mana kerjasama ini memberi manfaat bagi kedua belah pihak. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan juga, dan masukan banyak sekali dari Bapak Ibu dosen, ini terus kita perbaiki Bapak Ibu supaya lebih bermanfaat bagi kita semua. Ya. Ya Pak, nanti serentak untuk 4 PKP kita akan evaluasi bersama mitra. Ya, baik Bapak, Ibu, dan rekan-rekan mahasiswa sepertinya sudah cukup ya untuk warna sarinya karena waktu sudah menunjukkan pukul 11:09 juga, sudah siang. Seperti yang sudah dilaksanakan di random, mungkin ini sudah agak lewat ya, tapi tidak apa-apa karena menyenangkan diskusi di kegiatan pada pagi hingga siang hari ini ya. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dosen Fakultas Bisnis, Pak Dekan, Pak Wisnu, dan Bapak Ibu dosen yang lainnya. Terima kasih juga kepada seluruh panitia MBKM Prodi Manajemen tahun 2021 ini. Ada Pak Hardo, Bu Pisi, Pak Wisnu, dan panitia yang lainnya, Pak Jo, dan panitia yang lainnya. Saya juga berterima kasih kepada Pak Icang dan Pak Edwin selaku alumni yang sudah membantu berjalannya kegiatan MBKM ini, dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa yang sudah berpartisipasi yang luar biasa untuk terlaksananya kegiatan MBKM ini. Kiranya kegiatan ini bisa berjalan terus nantinya ya, seperti itu. Nah, Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa, dengan demikian acara gelar karya program MBKM Program Studi Manajemen ini sudah selesai. Karena tadi di awal dibuka dengan doa, karena itu akan ditutup juga dengan doa. Untuk doa penutup akan dipimpin oleh Bapak Hardo. Kepada Bapak Hardo, waktu dan ruang Zoom saya persilahkan. Ya, baik Bapak Ibu, teman-teman, kita tutup acara ini dengan doa, kita bersatu dalam doa. Tuhan, betapa kami bersyukur atas rahmat, kesehatan, dan semangat yang kami alami masing-masing dimanapun kami berada. Kami sungguh menyadari Bapak, apapun karya yang sudah kami buat semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan nama kami sendiri. Biarlah semua ini Tuhan, segala masukan, segala hal yang sudah kami lakukan menjadi bahan pembelajaran yang sangat berharga untuk semakin memperbaiki kualitas pembelajaran, kualitas prodi, dan bahkan kualitas fakultas kami di masa-masa yang akan datang. Kami juga berdoa untuk seluruh pihak yang terlibat dalam MBKM Prodi Manajemen, Tuhan yang berikan berkat berlimpah, Tuhan memberikan kesehatan, agar kami selalu dapat bekerjasama, berkolaborasi di kegiatan-kegiatan berikutnya. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kami juga mau serahkan kegiatan kami selanjutnya masing-masing ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan yang iringi langkah jalan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, baik, terima kasih Bapak Hardo yang sudah memimpin doa penutup pada acara hari ini. Dengan demikian saya Valinda selaku MC pada acara MBKM Prodi Manajemen Fakultas Bisnis ini mengucapkan terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Bapak Ibu. Jangan lupa jaga kesehatan, begitu juga dengan rekan-rekan mahasiswa. Selamat melaksanakan ujian akhir, selamat berlibur akhir tahun nantinya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat siang semuanya. Selamat siang, terima kasih Mbak Valinda, terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Selamat siang. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih. Ditunggu bandengnya ya. Bandengnya jalan sendiri. Siap Ibu. Mari Bapak Ibu untuk konsumsi dan souvenir ada di kampus ya Bapak Ibu. Dan mahasiswa. Aku ya. Ya, Ibu nggak datang Bu. Ngadar ini. Souvenir ya Bu ya. Iya. Nanti souvenir. Oke, yuk. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih. Ya, terima kasih, kasih Pak juga Pak Edwin, Pak Ica.
dan kedepan dan karena pendaftarnya nggak ada yang menyasar. Tapi ini adalah MBKM yang merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan untuk saat ini.